Halo, perkenalkan nama saya Valentino Dikarzaldi dengan NIM 15230272. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Famer Ditya dengan NIM 15230265. Di sini saya akan membuat tutorial tentang konfigurasi dasar DHCP server. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Mari kita masuk ke dalam video. Oke, di sini kita sudah masuk ke tampilan awalnya. Di sini pertama-tama kita ketik no, terus jangan lupa untuk mengaktifkan routernya, dan di sini kita ketik config T untuk masuk ke menu configure terminal. Nah, selanjutnya kita ketik saja interface G0/0. Nah, di sini interface G/0 itu berfungsi untuk memberikan alamat IP kepada klien DHCP-nya. Oke, lanjut. Di sini kita menetapkan IP address-nya dan subnet mask-nya. Oke, selanjutnya kita ketik no shoot untuk mengaktifkan interface yang sebelumnya ter-shutdown. Oke, selanjutnya kita masuk DHCP exclude address 192.168.10.1. Selanjutnya 192.168.10.50. Nah, di sini apa sih fungsinya IP DHCP exclude address ini? Ini di sini berfungsi untuk tidak memberikan alamat IP tersebut kepada klien DHCP. Kenapa demikian? Karena IP tersebut akan digunakan untuk router, server, maupun printernya. Oke, selanjutnya kita masuk ke pool DHCP dengan nama jaringan komputer. Pool ini berfungsi untuk menyediakan alamat IP secara otomatis kepada perangkat yang meminta alamat IP dalam rentang yang ditentukan. Oke, selanjutnya kita ketik network 192.168.10.0 dan subnet mask-nya. Nah, di sini fungsinya itu untuk menetapkan jaringan yang akan digunakan oleh pool DHCP-nya. Selanjutnya kita ketik default router 192.168.10.1 yang berfungsi untuk memberikan informasi kepada klien DHCP bahwa alamat IP default gateway mereka adalah 192.168.10.1. Terus kita ketik saja exit untuk keluar dari mode konfigurasi pool DHCP-nya dan kembali ke menu utamanya. Nah, itu dia video tutorial dari saya tentang konfigurasi dasar DHCP server. Nah, untuk tutorial selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan video atau yang di sini kita akan mengerjakan latihan pada modul 11 di mata kuliah jaringan komputer. Oke, di sini kita harus menyiapkan topologi yang sudah disesuaikan pada gambar. Saya akan tampilkan gambarnya nanti. Jika sudah kita membuat topologinya sesuai gambar, kemudian kita akan masuk ke router. Pertama, kita akan masuk ke router, lalu pilih CLI. Lalu kalian bisa pilih no. Kemudian enter. Kemudian kalian bisa mengetikkan enable dan configure terminal untuk mengkonfigurasi terminalnya. Nah, kemudian kalian bisa menuliskan komen interface G 0 miring 0 yang artinya gigabit atau enggak port gigabit 0 miring 0. Kemudian isikan IP address-nya 192.168.10.1 dengan subnet mask-nya 255, 255, 255 dan 0. Kemudian kita ketikkan no shutdown. Untuk interface G0-1-nya, kita juga mengisi IP address juga, yaitu 192.168.11.1 dengan subnet mask yang sama. Kemudian kita menuliskan komen no shutdown juga. Kemudian kita akan mengkonfigurasi DHCP server pada interface G0-1-nya. Di sini komennya adalah IP DHCP exclude min address 192.168.11.1. Kemudian kita tuliskan lagi di sebelahnya 192.168.11.40. Kemudian kita enter.
Lalu kita masukkan lagi IP DHCP exclude address 192.168.11.150. Kemudian di sebelahnya ada 192.168.11 dan 254. Nah, di sini penjelasannya apa? Yaitu adalah alamat yang tadi kita tuliskan adalah alamat yang tidak akan diberikan kepada kalian. Ini memastikan beberapa IP tetap tersedia untuk konfigurasi manual atau perangkat tertentu. Selanjutnya, kita masuk ke IP DHCP pool jaringan komputer. Kita tuliskan komennya seperti yang saya contohkan di video. Kemudian kita masukkan network 192.168.11.0 dengan subnet mask 255 sampai selanjutnya. Kemudian kita tuliskan lagi default router 192.168.11.1. Nah, selanjutnya penjelasannya adalah pool DHCP ini mengatur agar klien di jaringan 192.168.11.0 dapat memperoleh IP address secara otomatis dari router. Kemudian kita akan mengupdate keamanan pada konsol dan VTY. Kita tuliskan komen line console 0. Kemudian kita masukkan passwordnya. Di sini saya menggunakan Cisco 123. Kemudian kita login. Nah, penjelasannya adalah line console 0 adalah memilih port konsol untuk pengaturan. Kemudian untuk passwordnya Cisco 123 hanya untuk menetapkan password untuk akses kita masuk ke routernya. Kemudian kita lanjutkan lagi, tulis line VTY 04. Kemudian kita masukkan password Cisco 123 lalu login. Nah, line VTY ini sendiri adalah untuk memilih virtual terminal akses melalui telnet atau SSH. Kemudian kita mengenkripsikan passwordnya, yaitu service password encryption. Nah, gunanya adalah perintah ini untuk mengenkripsi semua password dalam konfigurasi router sehingga tidak terlihat dalam teks biasa saat dilihat dengan perintah show running config. Kemudian kita membuat banner MOTD, yaitu banner MOTD dilarang mengakses tanpa izin. Yang dimana MOTD sendiri adalah message of the day, ditampilkan setiap kali seseorang mengakses router. Pesan ini adalah peringatan keamanan. Kemudian kita akan menguji DHCP-nya. Yang pertama, kita klik pada isi yang berada di interface G0-1, yang mana pada topologi ini ada di kanan. Kemudian kita masuk ke PC1 misalnya, kita masuk ke desktop, lalu IP configuration. Nah, di situ ada menu DHCP. Kemudian kita masukkan atau kita klik DHCP untuk langsung dapat konfigurasi IP address melalui router secara otomatis. Kemudian untuk mengeceknya, kita bisa meng-ping ke PC sebelahnya atau PC kedua menggunakan, terus kita kembali ke desktop, kemudian command prompt, lalu kita tulis atau ketik ping 192.168.10.12. Jika tulisannya reply berarti berhasil. Selanjutnya kita akan melihat debug DHCP di router. Kita pertama menuliskan komen show IP DHCP binding. Kemudian, untuk mengecek status DHCP-nya adalah show IP DHCP pool. Jika sudah sesuai semua, maka semuanya telah berhasil. Nah, untuk pengujian keamanan sendiri, kita bisa exit dari terminal, dan kemudian ketika sudah exit, nanti akan diminta password untuk masuk ke terminal. Mungkin tutorialnya cukup sekian. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.